Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Ya, kita bersyukur ya pada Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kita boleh datang di rumah Tuhan ya adik-adik semua ya. Yuk kita naikkan pujian Mas Sekolah Minggu. Ya adik-adik, kita tepuk tangan bersama-sama. Kita naikkan dengan sukacita. Mata ditutup, tangan dilipat, kita akan berdoa, ikuti maksud doa ya. Tuhan, saat ini kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah memimpin kami sepanjang minggu ini. Tuhan, saat ini kami mau memuliakan, memuji Engkau. Kiranya Engkau pimpin kami ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya dari semua kita akan katakan sama-sama, amin. Ya, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali ya, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Besar dari semua ya, patut dipuji, dimuliakan. Kita naikkan pujian, aku memuji kebesaran-Mu. Indonesianya dulu, baru Mandarin ya. Ajaib
Tema sekolah minggu tahun ini apa kira-kira? Pelangi Kristus. Ya, kita nyanyikan pujiannya Pelangi Kristus ya. Adik-adik semua di sini di keluarga ada mama, ada papa, ya, kemudian ada kakak, ada adik, ya, dan teman-teman yang ada kita sama-sama di rumah, maupun teman-teman yang ada teman-teman kita di gereja, ya, itu semua kita bersaudara, ya, di dalam siapa adik-adik? Tuhan Yesus, ya. Maka kita harus saling mengasihi, ya, satu dengan yang lainnya. Kita nyanyikan pujian dalam Yesus, kita bersaudara.
firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama ya menaikkan pujian ya, baik di waktu senang adik-adik semua, baik adik-adik di waktu susah. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita ya. Tuhan Yesus terus menuntun hidup kita karena Tuhan Yesus apa? Sahabat bagi kita semua ya. Kita naikkan pujian sebelum firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini ya. Kita naikkan pujian dari Yesus sahabatku, Dia yang telah mati bagi kita ya. Pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Lose Benyamin. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pada kesempatan pagi ini Lause akan bercerita mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau kita melihat di tanggal 21 di situ ada tertulis hari besar kenaikan Isa Al-Masih. Ya. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah melihat dari mulai Tuhan Yesus disalib, setelah itu Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Ya, mari sebelum kita lebih jauh belajar firman Tuhan, kita buka bersama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai dengan ayat 11. Judul perikopnya adalah Yesus terangkat ke surga. Kita baca sama-sama 3, 4. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun
ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, sudah jelas di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga dan disaksikan oleh murid-muridnya. Ya, nah kita melihat selama Yesus bangkit di ayat sebelumnya, yaitu di dalam ayat yang ketiga bagian B, ya, di situ dikatakan sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus setelah bangkit itu juga Yesus menampakkan diri, dan Alkitab mencatat kata-kata berulang-ulang. Jadi bukan hanya sekali atau dua kali, itu berarti lebih dari dua kali. Kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesia kata-kata berulang-ulang, itu kata-kata itu berarti kejadian yang beberapa kali terjadi, berulang-ulang, ya. Nah, dengan kebangkitan Kristus menampakkan diri kepada murid-murid, memberikan satu dampak yang sangat luar biasa bagi murid-murid. Mereka merasa bahwa Tuhan adalah benar-benar hidup, karena bukan hanya Tuhan yang bangkit, tapi benar-benar hidup. Bahkan di situ dikatakan dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Terus Tuhan Yesus mengatakan, mengajak mereka tentang kerajaan Allah. Namun demikian murid-murid masih saja belum mengerti daripada kebangkitan Kristus, karena pemikiran daripada murid-murid itu adalah Yesus pengennya murid-murid itu jadi raja di dunia. Maka itu di dalam ayat ke-6 tadi yang kita baca, maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ya, karena mereka mengidam-idamkan Israel punya raja besar. Tetapi Tuhan Yesus bukan hanya raja Israel, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang hidup, ya. Nah, dan Tuhan bukan berasal dari dunia. Maka itu saat berkata seperti ini, Tuhan menjawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Ya. Saat itu kembali murid-murid diperlihatkan keilahian daripada Yesus Tuhan. Setelah mengatakan demikian, Tuhan Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh beberapa orang, oleh murid-murid daripada Tuhan Yesus. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus naik ke surga sambil melihat ke atas, karena
pandangan manusia adalah terbatas, sehingga awan menutupi pandangan mereka sampai Tuhan Yesus tidak kelihatan. Dan di situ juga dikatakan pada saat mereka masih melihat ke atas, ada dua orang berpakaian putih yang diterjemahkan sebagai malaikat, ya. Dan di situ malaikat juga mengatakan apa satu hal yang sangat membuat kita sebagai anak-anak Tuhan, satu janji yang sangat luar biasa, ya. Kita melihat di dalam ayat yang ke-11, ya. Kita mulai dari ayat 10 yang bagian B. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Satu janji yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus naik ke surga, dia pulang ke rumah Bapa di surga. Bagaimanapun juga, karena Yesus berasal dari surga, bukan dari dunia ini. Tetapi Yesus berangkat ke surga, dia pulang ke rumah Bapa. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2, di sana dikatakan bahwa aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, ya. Satu janji yang sangat luar biasa, ya. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah itu sudah naik ke surga, sudah, dia tidak kembali lagi, ya. Tetapi tidak, Tuhan Yesus naik ke surga dan dia akan datang kembali. Janji yang sangat luar biasa. Datang untuk apa? Untuk menjemput kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Maka itu, walaupun saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama beribadah, namun kita harus percaya, kita di rumah kita bisa baca firman Tuhan, kita bisa berdoa, kita tetap setia mengikut Tuhan, karena janji Tuhan, Yesus akan datang kembali dan akan menjemput kita. Itu salah satu janji yang sangat luar biasa. Tinggal kitanya mau setia nggak, mau menunggu nggak, ya. Kalau kita setia, janji Tuhan pasti akan digenapi. Kalau manusia mungkin janjinya lupa, ya. Seperti kita kalau umpamanya dijanjiin sama papa mama kita, ini nanti kalau setelah UAS nilai rata-rata kamu 8, nanti papi belikan handphone. Wah, ya. Nah, setelah itu kan sebelum UAS itu kan udah, waduh, mau dibeli handphone tapi harus nilainya 8 rata-ratanya. Ini janji, ya. Nah, mungkin kita berusaha untuk dapat handphone, waduh, siang, malam, sore, pegangnya buku belajar, bukan buku komik, ya, belajar, ya. Karena apa? Ingin mendapatkan handphone, ya. Langsung pernah lihat ada salah satu anak sekolah minggu yang waktu itu bukan dijanjiin dibeliin apa-apa loh. Cuman apa? Nanti tanggal sekian sekolah minggu akan pergi, ya, akan ibadah pada. Waduh, tanggalnya dicoret dan disobek. Mah kurang berapa hari lagi ya, Pak? Sobek lagi. Mah kurang berapa hari lagi ya, Pak? Inilah janji.
Ya. Tetapi Tuhan kita janji tidak pernah meleset. Tuhan janji pasti akan dilaksanakan. Ya, kalau papa mama mungkin karena kesibukan lupa. Ya, Lalu sendiri juga punya pengalaman. Ya, waktu itu si Kelvin juga begitu. Ya, Lalu pernah. Nanti kalau uangnya ini rata-rata sekian, papi beliin. Ya. Karena waktu itu Langsung juga sering pergi keluar kota, lupa diingatkan sama Kelvin. Pi, nggak ngomong, cuma nilainya aja yang dikasih kan. Pi, ini hasilnya. Ingat, oh iya, Papi sudah pernah janji. Ya, itu manusia. Tetapi kita sama Tuhan nggak perlu gitu. Tuhan, kamu sudah berjanji mau datang kembali kan? Nggak perlu seperti itu. Tuhan pasti akan mengenapi. Tetapi waktunya kapan? Itu adalah urusan daripada Bapa di surga. Yang penting kita setia menunggu, setia mengikut Kristus. Tuhan pasti akan datang kembali. Tuhan pasti akan datang kembali di atas awan-awan, dan itu disaksikan oleh seluruh umat manusia di dunia. Saat itulah kita boleh bersuka cita. Karena apa? Karena janji Tuhan sudah digenapi. Nah, jadi sekalian, biarlah kita boleh dengan setia kita mengikut Kristus, kita mengamininya, ya, supaya kita bisa nantinya dijemput oleh Kristus pada saat Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Ya, nah untuk hafalan ayat, ya, kita sama-sama. Cukup pendek ayatnya, ya, cukup pendek ayatnya, yaitu Lukas pasal 24 ayat 53. Ya, ini menceritakan mengenai murid Kristus setelah berjumpa, setelah melihat Kristus terangkat ke surga. Ya, ini adalah respon daripada murid-murid setelah kejadian itu. Ya, kita baca sama-sama ya. Lukas pasal 24 ayat 53. Kita baca sama-sama ya. 3, 4. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, cukup pendek. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, biarlah kita juga boleh memiliki satu kerinduan sambil menunggu janji Kristus datang yang kedua kali. Kita harus rajin untuk belajar firman Tuhan. Kalau sekarang memang situasinya tidak mendukung, tapi mudah-mudahan tidak terlalu lama kita boleh bersama-sama kembali berkumpul, bersekutu, beribadah kepada Tuhan kembali bersama-sama. Gunakan kesempatan itu seperti murid-murid. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Kita masuk di dalam doa ya. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Bapa, kalau Engkau sudah naik ke surga. Itu membuktikan bahwa bukan hanya Engkau hidup, tetapi Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau. Dan Engkau berjanji untuk datang kembali menjemput kami. Tuhan, ajari kami untuk tetap setia apapun keadaannya ya Tuhan. Kami mohon kekuatan-Mu, pimpinan-Mu, supaya kami boleh dengan setia mengikutkan Engkau.
Kami tetap memegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau bukan hanya hidup di dunia, tetapi Engkau naik ke surga. Engkau akan menjemput kami, membuktikan ini semua bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yuk kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita nyanyikan satu pujian dengan judul Yesus itulah satu-satunya. Boleh bertepuk tangan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh haleluya, pujilah umat besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan umat besar di surga. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan umat besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan umat besar di surga. Ya, demikian ya dari semua, kita sudah belajar firman Tuhan ya pada kesempatan pagi hari ini, yaitu dengan belajar firman Tuhan mengenai kenaikan Tuhan Yesus ya ke surga ya. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri untuk ibadah sekolah minggu pada kesempatan pagi hari ini. Adik-adik kita nyanyikan pujian selesailah sekolah minggu ya, dengan pujian ini. Ibadah sekolah minggu ya, demikian untuk sekolah minggu kesempatan hari ini. Dadah semua, Dede.